Halo teman-teman, kembali lagi di video Belajar dan Bisa. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Scratch untuk membuat kuis sederhana. Nah, aplikasi Scratch ini dapat digunakan untuk membuat game, kuis seperti yang akan dibahas pada video kali ini, ataupun juga animasi dengan menggunakan block programming seperti yang ada pada layar ini ya, di sisi kiri ini namanya block programming. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba berbagi bagaimana cara menggunakan Scratch untuk membuat kuis sederhana. Adapun kuis yang akan dibuat, saya tampilkan terlebih dahulu. Ya, seperti ini codingnya, ini block programmingnya di sebelah kiri. Lalu kemudian ini tampilan kuisnya. Mari kita coba. Tampilan awalnya akan seperti ini nantinya. Ini kuis IPA ya. Kita mulai tekan green flagnya atau bendera hijaunya. Baru ada pengantar. Kuis ini terdiri dari 10 soal. Untuk memulai kuis ini, tuliskan nama lengkap kamu. Nah, di sini misalkan namanya Andri. Apakah kamu sudah siap? Sudah? Baik, mari kita mulai. Nah, di sini skornya masih 0. Lalu ada pertanyaannya. Baru kita jawab. Uniseluler. Misalkan. Benar. Lalu kemudian soal selanjutnya, jawabannya pengurai. Oke, benar. Dan seterusnya. Kalau misalkan salah, nah tandanya seperti itu. Dan seterusnya, sampai selesai 10 soal. Oke ya. Baik, sekarang mari kita mulai. Kita klik file, baru tekan new. Ya, di sini tampilan awalnya akan seperti ini ya. Di sini ada gambar kucing ya. Kucing ini karakter di Scratch atau namanya sprite, kita sebutnya sprite ya. Nanti ini sprite kucingnya bisa kita ganti. Lalu di sini backdropnya atau latarnya masih putih juga bisa kita sesuaikan. Baik, sekarang kita pilih dulu, kita pilih dulu atau kita ganti dulu backdrop atau latar belakangnya. Klik di sisi kanan bawah, ada gambar di sini, choose backdrop, baru klik. Nah, kita bisa pilih berbagai macam backdrop atau latar belakang yang diinginkan. Ya, di sini udah ada disediakan, ada fantasi, musik, sport, dan lain-lain. Nah, cuma di sini saya punya ingin memasukkan latar belakang sendiri. Di sini, nah di sini saya sudah menyediakan. Saya ambil dari Google, ya. Ya, seperti ini. Karena ini belum sesuai, maka saya ingin menyesuaikannya dulu. Oke, sekarang saya sesuaikan dulu. Kita tarik ke atas. Ya, baru kemudian tarik lagi ke bawah sampai penuh ya layarnya. Oke, seperti ini ya jadinya. Kalau sudah, tadi saya tekan backdrop di sini ya. Baru kita kembali lagi ke tampilan bloknya, blok programmingnya. Kita klik di bagian kode ini, code. Ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Seperti yang di atas kanan ini. Di sini ada sprite-nya kucing ya. Kita klik sprite-nya kucing ini. Di sini bisa kita gerakan. Nah, karena di sini saya ingin mengganti sprite-nya, karakternya dengan yang lain, maka saya ingin menghapusnya. Kita klik tanda tempat sampah ya di sini, tong sampah di atas sprite-nya. Kita klik dan terhapus. Oke.
Sekarang kita bisa ganti sprite-nya atau karakternya dengan cara mengklik di sini ada choose a sprite ya, kucing di sini. Kita klik di sini choose a sprite ya, tulisannya, baru kita klik. Nah, di sini banyak sekali karakter yang sudah disediakan ya. Untuk kuis ini saya pilih karakter yang namanya Devin. Oke. Nah, Devinnya udah di sini, saya ingin meletakkannya di sini di pojok ya. Cuma karena ini kelihatannya kecil, ya ukurannya kecil, kita ingin besarkan. Nah, kalau besarkan kita ke bagian size ini ya. Di bagian size kita besarin dulu. Kita coba ukuran 200 mungkin. Ya, 200, lalu ini kita agak turunkan sedikit. Ya, mungkin seperti ini. Ya. Kemudian, setelah itu saya ingin menambahkan karakter lagi. Tadi kan kalau jawabannya benar, maka muncul tanda ini ya, checklist benar ini ya. Maka saya tambahkan, lalu kemudian tambahkan lagi untuk tanda salahnya ini. Oke, sudah ya, sudah ada 2 tanda benar dan salah. Nah, di sini tadi untuk yang tanda salahnya ini, saya ingin warnanya warna merah. Nah, kita lihat, kita bisa ubah ke warna, kita bisa ubah warnanya. Nah, untuk mengubah warnanya, di sini kan hitam, kita bisa pergi ke kostum. Ya, nah di sini ada 2 pilihan ya. Saya pilih yang warna merah. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke code-nya. Ya. Nah, di sini udah ada 3 sprite ya. Ada Devin, ada tanda benar, ada tanda salah. Oke, sekarang kita akan memberikan perintah ya, atau kode-kodenya atau blok programmingnya ini supaya bisa seperti tampilan kuis yang tadi saya tampilkan. Oke, pertama-tama untuk memulainya kita tekan dulu di bagian Devin ya. Di sini kita bisa menekan Devin, bisa menekan tanda benar maupun yang salah ya. Jadi kita pastikan dulu. Yang pertama di sini saya ingin mengatur Devinnya dulu. Ya, Devinnya maunya bagaimana nantinya. Oke, pertama kita pergi ke sebelah kiri, ke panel kiri. Di sini ada banyak sekali kategori kodenya. Ada motion, look, sound, event, control, sensing, dan sampai mapload. Nah, di sini untuk memulai saya pergi ke events ya. Event. Oke, di sini kita pilih bagian ini. When tanda bendera ini diklik, maka nanti kuisnya mulai gitu ya. Di sini saya pilih ini dulu, baru kemudian kita pilih kode yang bagian looks-nya ya. Looks. Baru kita pilih yang bagian say hello ini. Say hello. Kita klik. Baru kita geser ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa atur di sini kalimatnya apa yang ingin kita masukkan ya. Contohnya saya ingin Nah, di sini juga kita bisa atur lamanya si Devin ini berbicara atau mengeluarkan teks ini itu berapa detik. Nah, di sini saya inginnya 3 detik ya, biar nggak terlalu sebentar, takutnya nanti kecepatan gitu ya. Jadi saya pilih yang 3 detik aja. Oke, coba kita mulai. Kita coba tes, klik yang ininya, go. Nah, halo, selamat datang di kuis IPA untuk siswa kelas 7. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi yang dikatakan Devin tadi? Tadi Devin mengatakan lagi, kuis ini terdiri dari 10 soal. Nah, kita ambil lagi dari sini, dari kode looks, baru say hello ini kita ambil lagi. Lalu kita tulis
Nah, di sini kita atur lagi waktunya munculnya berapa lama, misalkan 3 detik. Nah, selanjutnya kita pergi ke kategori sensing. Di sini kita pilih yang block ask atau bertanya ya, di sini untuk bertanya. Nah, kita pilih ask, baru kita mau bertanya apa. Oke, jadi di sini Devin bertanya, untuk memulai kuis ini tuliskan nama lengkap kamu. Nah, sekarang kita coba go. Halo, selamat datang di kuis IPA untuk siswa kelas 7. Kuis ini terdiri dari 5 soal. Untuk memulai kuis ini, tuliskan nama lengkap kamu. Nah, di sini nanti siswanya atau penggunanya bisa diperintahkan untuk menulis nama. Misalkan namanya Andi. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ingin bertanya lagi. Tanya lagi, apakah kamu sudah siap? Oke, kemudian ini sebenarnya ini bebas ya. Kalian mau buat kalimat apa? Sini saya tambah lagi. Baik, mari kita mulai. Oke, selanjutnya kalau kita lihat tampilannya tadi, nanti akan ada skor ya. Ketika siswa menjawab benar, maka skornya bertambah. Ketika siswa menjawab salah, skornya tidak bertambah ataupun juga tidak berkurang. Di sini kita bisa menampilkan skornya itu dengan cara kita pergi ke bagian code ini, kita pilih kategori variable. Kita buat dulu variabelnya. Variabel itu ini make a variable. Oke, kita klik. Nah, di sini kita tulis score misalkan ya, atau poin, bebas ya, atau nilai. Oke, sekarang saya tulis score, klik OK. Nah, di sini muncul ya teman-teman, skornya 0. Saya maunya bebas ya, saya mau tulisnya di pojok ini, kanan ini, pojok kanan atas. Ketika memulai kuis maksudnya, tentu skornya itu 0 ya. Maka di sini kita kembali lagi ke bagian variable sini, kita pilih yang ini, set my variables ya, set my variable to 0 ya, 0 ya. Sedangkan variabel kita kan tadi skor ya, jadi kita bisa pilih, klik ini tanda panah ke bawah, kita pilih skor. Oke, sudah. Sekarang kita bisa langsung menampilkan atau membuat pertanyaan. Sini untuk menampilkan pertanyaan kita kembali lagi ke sensing, bagian yang biru ini sensing, baru ask ya, bertanya. Kita tarik. Nah, sudah kita tuliskan pertanyaan atau soal kuisnya. Oke, misalkan tadi oke, sekarang kita berikan pengkondisian ya, pengkondisian. Nah, kita bisa pergi ke bagian control di sini. Kita ada banyak pilihannya di sini ya. Nah, kita pergi ke bagian yang ini, pengkondisian yang if then else ya. Kita ambil, kita tarik. Oke. Selanjutnya kita isi ya bagian kosong ini. Kita pergi ke bagian di sini sensing lagi. Lalu kita pergi ke operator, kita ambil yang ini, yang sama dengan ini ya, kita tarik. Oke ya. Nah, jadi di sini kita mau membuat kondisi ya, ketika di sini yang bagian kosong ini kita isi jawaban kita, nah, jawabannya. Oke. Ketika jawabannya ini sama dengan, nah, di sini kita masukkan kunci jawabannya. Planet terbesar di sistem tata surya adalah misalkan Jupiter, ya. Nah, jika jawaban si pengguna ya siswa sama dengan Jupiter, maka benar ya.
maka nanti skornya akan bertambah. Nah, kalau skornya bertambah, maka kita pergi ke bagian variable, baru kita pilih yang change my variable. Oke. Nah, ketika jawabannya sama dengan Jupiter, maka variable score, ya, skor kita itu, skor si pengguna itu akan bertambah 1, ya, bertambah 1. Tetapi jika tidak, ya, maka kita pilih lagi yang change my variable. Tapi jika tidak benar, skornya akan tidak bertambah, atau di sini kita bisa tulis 0, ya. Tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya kita akan memberikan perintah agar setiap ketika pengguna benar, maka nanti akan muncul tanda checklist, ataupun ketika pengguna salah, nanti akan muncul tanda silang. Nah, caranya kita pergi ke bagian, ini kita tetap klik Devin dulu ya, biar jangan salah. Devin, baru kita pergi ke event, ya, kita bagian ke event ini. Lalu kita pilih bagian broadcast, ya, broadcast. Ini kita tarik, kita tulis di bawah yang pertama ini, yang change score by 1. Kemudian di sini message 1 ini kita klik, ya, tanda panahnya ke bawah, baru kita tulis new message. Misalkan new message-nya tanda benar, ya, karena kita mau memberikan pesan bahwa ketika jawabannya itu sama dengan Jupiter, maka muncul tanda benar. Klik OK. Nah, selanjutnya kita berikan broadcast lagi, broadcast untuk ini yang ketika jawabannya tidak sama dengan Jupiter, ya, ketika salah, maka kita berikan broadcast, kita klik tanda ini, baru kita buat new message lagi, maka nanti akan muncul tanda salah, baru klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pergi ke tanda checklistnya dulu. Oke, ya, kita mulai ke bagian events, baru pilih blok ini, ya. Ketika diklik, maka dia mulai, ya. Nah, ketika diklik, pertama kali diklik kuisnya, tentu tanda benar ini, checklist ini tidak tampak, ya. Maka yang kita lakukan adalah kita pergi ke looks, ya. Di looks ini kita cari bagian bawah, nanti ketemu ini block height, ya. Ya, jadi maksudnya ketika kuisnya baru dimulai, diklik, itu tanda checklistnya disembunyikan. Height itu sembunyi, ya, jadi disembunyikan. Lalu kapan munculnya, ya? Kapan munculnya? Nah, munculnya ketika kita klik dulu events, lalu kita cari ke bawah. Nah, di sini kita pilih blok yang ini, when I receive, ketika saya menerima, ya. Kita seret, ya. Di sini ketika saya menerima tanda benar, ya, tanda benar, maka nanti akan muncul, ya. Maka setelah ini kita pergi ke looks, yang tadinya height kita pilih yang show, yang ini, ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih supaya jangan terlalu cepat, ya, maka kita pilih jedanya di sini, wait, kita pilih yang ini, kita beri jeda 1 detik. Baru setelah itu, setelah tunggu 1 detik, baru kita kembalikan, yaitu ke looks, kita pilih hide lagi, ya, kita hide lagi. Jadi setelah muncul
Tunggu dulu 1 detik, baru kemudian di hide. Oke. Nah, hal yang sama dilakukan pada bagian tanda yang salah ya, yang silang. Kita tekan tanda silang di sini, klik ini. Nah, kita berikan perintah yang sama. Oke, berarti kita ke event, baru klik ini, baru kita hide. Oke, kemudian dimunculkan ketika event, baru pilih ini. Setelah itu di sininya bukan tanda benar lagi, tetapi tanda salah ya. Kemudian baru ditampilkan, pilih looks. Selanjutnya show. Oke. Nah, kemudian kita beri jeda di control, baru pilih wait 1 detik. Maaf ya, ini salah. Oke, kalau sudah di jeda 1 detik, kemudian kita hilangkan lagi, pilih look, baru pilih hide. Oke, gitu. Oke, sekarang kita coba buat lagi 2 soal lagi. Nah, biar gampang, di sini kita duplicate aja bloknya, biar nggak susah-susah. Kita mulai dari sini, kita tarik dulu. Yang ini kita tarik, baru kita duplicate. Nah, ini ya, kita buat di sini. Oke. Kita gabungkan lagi. Ya. Nah, di sini sudah kita duplikat, kemudian kita ganti ya soalnya. Misalkan jawabannya apa ya? Di sini kita buat jawabannya di bagian sini, kita sesuaikan jawabannya, yaitu planet merah. Oke, ini jawabannya. Jadi jika jawaban pengguna itu sama dengan planet merah, maka nanti skornya akan bertambah 1. Ya, kemudian di broadcast lah tanda benar, muncul tanda benar. Tetapi jika tidak, maka skornya tetap tidak ada perubahan ya, dan muncul tanda salah. Oke, kemudian di akhirnya setelah siswa atau pengguna telah selesai menjawab ya, maka nanti kita tulis atau kita buat di akhir muncul ini ya, tampilan tulisan gitu ya. Kita bisa tambahkan ya, nanti si David ini akan mengatakan sesuatu gitu ya. Nah, untuk itu kita pergi ke bagian operator ya. Kemudian kita pilih yang ini, yang join. Nah, di sini join ini kita masukkan ke dalam. Oke. Lalu yang ini tulisan Apple ini kita ganti. Misalkan nah, di sini kita masukkan variabel, lalu kita pilih skor ya. Oke, jadi nanti di akhir Devin ini mengatakan bahwa jumlah skor kuis IPA kamu adalah, lalu disesuaikan dengan skor yang diperoleh oleh si pengguna gitu ya. Nah, di sini kita tulis 3 detik. Oke, sekarang kita mulai, klik go. Nah, halo, selamat datang di kuis IPA. Kuis ini terdiri dari 5 soal, lalu disuruh untuk menuliskan nama lengkap. Misalkan Adi. Apakah kamu sudah siap? Siap. Baik, mari kita mulai. Nah, di sini jawabannya Jupiter. Benar. Oke, itu terlalu cepat ya. Nggak ada jeda antara pertanyaan dengan tanda checklistnya. Oke, nanti kita perbaiki. Lalu di sini jawabannya kita tulis salah, misalkan no. Oke. Nah, di sini ada
ada ini ya, ada yang perlu diperbaiki. Yang tadi tanda checklistnya terlalu cepat, akhirnya ketemu dengan soal gitu ya. Lalu skornya di sini ternyata pas kita mulai masih 1 ya, masih 1. Oke, berarti masih ada yang perlu kita perbaiki. Kita perhatikan di bagian define ini set skornya sepertinya kita harus pindahkan ke atas ya. Oke, ini kita pindahkan ke atas. Kita kembalikan lagi. Oke, coba kita mulai. Nah, ini udah 0 ya. Oke, kita berhentikan ini, tombol ini stop. Nah, kemudian sepertinya kita harus memberikan jeda di setiap broadcast. Di bagian control kita pilih wait ini ya. Kita beri jeda wait di bagian sini, di setiap di bawah. Oke, baru yang ini juga. Oke, kemudian yang ini kita tambah juga. Kemudian yang terakhir. Oke, sekarang kita coba. Biar enak kita perbesar di sini bisa full screen. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Go. Halo, selamat datang di kuis IPA. Kuis ini terdiri dari 5 soal. Untuk memulai kuis ini, tuliskan nama lengkap kamu. Oke, misalnya Oki. Siap. Ini jawabannya tadi Jupiter. Oke, ya. Sudah ada jedanya ya. Jadi antara checklist dengan soalnya tidak bertemu gitu ya. Bergantian ya. Sekarang ini jawabannya kita salahkan coba. Ini Jupiter. Nah, salah. Jumlah skor kuis IPA kamu adalah 1. Nah, ini skor IPA-nya 1 gitu ya. Oke. Kita kembalikan nih, kan ini. Oke. Gitu ya teman-teman. Cara membuat kuis IPA sederhana dengan menggunakan Scratch. Ini kalau mau menambahkan soal lagi, kan tadi di awal kita tulis jumlah soalnya 5, sedangkan ini baru 2. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi, kita cukup tadi ya, seperti yang tadi kita duplicate aja dari ini, dari soal yang ini, kita klik duplicate ya. Kita klik duplicate, baru kita ganti nanti soal dan kunci jawaban ya. Oke, gitu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan mungkin akan membuat beberapa video lagi tentang cara membuat game sederhana dengan menggunakan aplikasi Scratch. Oke, sampai jumpa.